Waduh, banyak yang bilang ini penipuan. Nah, kalau dibilang penipuan gimana nih Bang? Kita penipu dong. Kalau dibilang penipuan sih enggak sih. Tangkap kami. Lihat nih muka kami nih, cute-cute kan. Coba lihat. Coba tolong dilaporin aja kita. Baskom! Selalu ada fakta di balik komen. Halo Sobat SKBM, selamat berjumpa lagi dengan saya Surya. Dan saya kali ini masih didampingi sama teman saya Bang Najim. Bang Najim, salah satu pedagang dan peserta lelang. Nama showroomnya apa Bang? Garasi Tuan Muda untuk di mobil, Nazim Motor untuk di motor. Nah, lokasinya? Di Kebun Jeruk Jalan E. Nah, lokasinya di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat ya. Ya. Jadi kalau kalian yang berada di sekitar Jakarta Barat, kalau kalian lagi nyari unit, baik motor maupun mobil, bisa datang coba main ke tempatnya Bang Najim. Boleh. Di daerah dekat RCTI. Sebelum RCTI. Sebelum RCTI. Nah, kebetulan hari ini sebenarnya hari Rabu ya? Iya, Hari diundur. Rabu tanggal 26 Februari. Iya. 26 Februari. Biasanya harusnya lelangnya tanggal 27 hari Kamis karena diundur. Biasanya kalau akhir bulan tuh balai lelang mungkin ada kegiatan stok opnam. Terus juga nih sebentar lagi juga mau dekat ke bulan puasa. Jadi akhirnya untuk Kamisnya ditunda dan dimajuin ke hari ini, hari Rabu. Tapi itu jarang-jarang sih, biasanya kalau ada kondisi-kondisi tertentu aja. Jadi sekarang hari Rabu tanggal 26 Februari. Sekarang sudah jam 3 kurang, jam 14.52. Jam 14.52. Nah, ini kita masih di hari lelang. Om Willy bisa geser dulu nih, soalnya mau digeser. Nah, ini kalau kita lihat di belakang kita, ini kondisinya saat ini masih lelang. Nah, ini yang di depan kantor tuh masih banyak orang-orang lagi pada ngebit. Jadi orang-orang di sana pada ngebit di kantor. Nah, terus kalau kita tetap di belakang aja. Kalau kita ngadem di belakang layar aja. Kita ngebitnya diem-diem. Nah, konten kali ini kita mau bahas apa nih? Bahas Baskom. Bahas komentar. Selalu ada fakta di balik komentar. Jadi di akun saya kan banyak tuh yang nanya-nanya. Nah, banyak juga yang DM. Jadi saya mohon maaf sebelumnya nih kalau saya nggak bisa balas DM satu-satu, karena banyak sekali. Dan pasti kan yang nanya-nanya ini kan akan berkelanjutan gitu. Jadi akhirnya saya mohon maaf saya belum bisa jawab. Jadi kita akan balas di konten aja. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaannya saya akan pilih ya. Jadi kita pilih dari yang random aja. Random aja. Ya, kita pilih yang dari yang terbaru nih. Soalnya kalau yang terlama nih udah banyak banget yang ngumpul nih. Nah, tapi sih biasanya sih pertanyaan-pertanyaannya sih umum-umum aja. Umum-umum aja sekitar lokasi lelang, caranya lelang, dan ya tentang lelang lah. Nah, sebenarnya sih balik lagi ya, di konten-konten juga sudah saya jelasin. Kalau ikut lelang tuh gampang kok, ikut lelang mudah kok. Dan nggak harus nggak harus pedagang, nggak harus showroom. Kita pribadi juga bisa. Dan kita nggak perlu harus ngambil banyak, ngambil satu juga boleh. Terus juga nggak ngambil juga nggak apa-apa. Cuman datang cek unit ya, lihat-lihat ya, mantau-mantau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sekarang udah enak sih. Iya. Sekarang udah enak, udah bebas. Nah, ini coba kita sambil nungguin nih, soalnya sinyalnya lagi macet. Boleh cerita Bang Najim udah ikut lelang udah berapa lama Bang Najim? Saya lelang 2018 udah lelang. 2018. Kalau dagang dari tahun 2014. Berarti sebelumnya nggak lewat lelang, cari unitnya. Iya, cuman ngambil di bos saya itu pemain lelang, jadi harga bajong. Nah, setelah tahu lelang akhirnya ikut main lelang sendiri. Setelah itu bos saya meninggal, jadi nggak ada yang nerusin. Jadi semua yang ngambil dari dia jalan sendiri ke lelang. Gitu. Oke, ini sekarang udah nyambung nih. Tadi gangguan teknis. Pertanyaan yang pertama,
kalau ditangkap polisi aman nggak tuh? Nih pertanyaannya nih, banyak yang orang ragu nih ngambil di unit lelang karena takutnya surat-suratnya. Jadi dia nanya, kalau ditangkap polisi aman nggak nih? Kalau di lelang itu resmi suratnya, 1000% bukan 100%, 1000% itu resmi. Itu kan dari leasingnya langsung dia. Jadi nggak sembarangan unit-unit yang bermasalah, itu resmi banget. Jadi kalau dari suratnya, dari nomor rangka, nomor mesin itu udah bagus sih, gitu. Nggak bakal ditangkap polisi kan juga, dia paling minimal itu BPKB doang. Kalau STNK doang ya leasing nggak nerima, sama aja kayak motor bodong gitu Bang. Kalau di balai lelang resmi itu pasti suratnya minimal BPKB itu pasti ada. Pasti ada. Jadi kalau kita ngomong unit kendaraan itu tandanya tuh harus ada BPKB, dan BPKB-nya harus asli semua. Kalau di balai lelang itu biasanya sudah disortir. BPKB-nya tuh pasti ada dan pasti asli. BPKB pasti ada, pasti asli juga, nomornya, nomor rangka, nomor mesin udah pasti bagus. Pasti udah mereka cek dulu. Udah cek semua, udah cek fisik semua. Kalau kalau yang bodong sih nggak mungkin dijual di balai lelang. Nggak mungkin, leasing juga nggak nerima. Tapi mungkin ada yang mengatasnamakan seakan-akan seperti lelang resmi, padahal dia bukan. Iya, itu oknum paling oknum ya. Cuman kalau kita ngambil di balai lelang resmi itu pasti aman. Artinya BPKB-nya ada, unitnya asal usulnya jelas. Tetapi mungkin kalau ngambil di balai lelang itu kadang ada yang unit-unit yang pajaknya mati, ditangkap polisinya, maksudnya di razianya itu paling dari pajak aja. Emang kalian sebaiknya setelah dapat dari unit lelang, kadang ada yang masih pajak hidup ya Bang ya? Ada, cuman beberapa doang sih. Nah, kalau pajak hidup sih nggak dapat BPKB, STNK, faktur lengkap, nah mungkin aman. Nah, tapi yang unit-unit yang biasanya itu yang agak miring-miring tuh, yang SNK-nya nggak ada atau pajaknya mati lama, nah itu kalian emang harus balik nama ya. Lebih amannya balik nama. Tapi kalau misalnya asal usul tentang kendaraannya sendiri pasti aman. Jelas. Pasti aman Semua. Lagi juga kalau misalkan mau dicari juga asal usulnya juga di BPKB sekarang ada nomor telepon Bang. Iya. Misalkan beli unit di lelang nggak ada SNK, ya cari aja itu. Biasanya ada nomor teleponnya di lembar pertama. Siapa tahu masih ada SNK-nya. Syukur-syukur masih ada. Jadi kalau ada sih beberapa cara, tapi cara yang paling gampang tuh ngecek BPKB asli itu biasanya di barcode ya Bang ya? Di barcode, terus di semua sih di tulisan bawah bisa di BPKB itu ada nomor bukunya tuh, nomor buku BPKB. Nah, terus tuh bagian belakang itu ada barcode tuh, ada barcode dari itu tinggal, QR code ya. Iya, tinggal scan aja itu. Kalian bisa scan. Nah, begitu di scan itu harusnya keluar semua. Nomor bukunya tuh, nomor bukunya. Nah, disesuaiin tuh. Kalau nomor bukunya udah sesuai, berarti BPKB kalian tuh asli. Tapi kalau nggak bisa di scan atau pas di scan nomornya lain, nah itu wajib dipertanyakan. Nah, itu kalian tuh salah satu ngeceknya BPKB ya. Kayaknya gitu aja dulu tuh untuk yang inian. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini penipuan. Waduh, gua ambil yang pedes-pedes aja dulu nih. Waduh, banyak yang bilang ini penipuan. Nah, kalau dibilang penipuan gimana nih Bang? Kita penipu dong. Kalau dibilang penipuan sih enggak sih. Tangkap kami. Soalnya lelang itu kan lama, 1 dekade. Malahan ada salah satu lelang itu 1 dekade, bukan setahun 2 tahun, 1 dekade. Lama dia jangka panjangnya. Lagi juga dari surat, dari kendaraan kan jelas asal usulnya. Kalau nipu sih enggak sih. Kalau ada yang bilang ini penipuan, ya cross check aja dulu deh. Jadi saya nggak tahu orang ini backgroundnya gimana, inian atau enggak. Tetapi ya mungkin dia berkomentar begini juga mungkin salah satunya dia juga pernah ditipu Bang. Mungkin dia pernah coba lelang-lelang yang ini tapi terus kena tipu. Nah, gimana caranya? Mungkin dia ketipunya sama oknum-oknum perorangan Bang. Kalau dari balai lelangnya sih nggak ada tipu-tipu gitu. Jadi, Bang, dari perorangan. Lalu Bang Najim saya potong. Menurut Bang Najim gimana caranya bisa bedain tuh lelang yang resmi sama yang pura-pura atas namain lelang atau joki lelang lah atau apalah sebagaimana namanya lah. Kalau lelang resmi itu
unitnya terus update Bang. Jadi dia lelangnya juga setiap seminggu 2 kali. Unitnya juga banyak, setiap hari update. Kalau misalkan laku 50 ya update lagi 50, seperti itu Bang. Kalau lelang-lelang yang nipu mah unitnya pasti dikit. Lagi juga nggak ada sih sekarang, zaman sekarang lelang nipu. Saya yakin ini kalau yang penipuan itu biasanya dia nggak datang tuh. Mungkin dia titip sama orang atau sama orang nggak dikenal itu. Yang biasanya tuh korban-korban penipuan tuh gitu. Dari perorangan biasa. Mereka nggak mau cek. Makanya gini, kalau kalian mau tahu balai lelang yang resmi atau enggak, kalian bisa cari di Google. Semua apa-apa ada di Google kok. Ada di Google semua. Begitu kalian tahu tempat lelangnya, kalian coba datengin. Nah, kalian tanya-tanya di situ. Nah, makanya biasanya kalau kita urus sendiri itu lebih cenderung aman. Kalian bisa lihat dan nilai. Nah, ini kira-kira legit atau enggak gitu. Nah, kalau nggak dateng terus atau males ini titip aja segala macam. Nah, itu rentan kena penipuan ya Bang ya. Tapi kalau kita datang cek unit, tahu prosedurnya kan nggak mungkin ditipu dong. Kalau udah datang, kalau kita nggak cocok ya tinggal nggak usah bayar, nggak kena tipu kan. Ngelihat itu bebas, nggak bayar sama sekali. Nah, gitu. kalau yang masih tetap datang terus masih ngeklaim ini penipuan, jadi lihat nih muka kami nih, cute kan. Coba lihat, coba tolong dilaporin aja kita. Bener nggak Bang? Lu bukan penipu kan Bang? Jangan-jangan selama ini lu penipuan. Muka-muka baby blues begini mah nggak nipu-nipu. Bentar. Oh ya, bentar. Itu mic. Udah dipanggil. Lagi dipanggil. Oke. Jadi nggak penipuan guys. Kalau kalian takut ditipu, kalian datang aja. Makanya jangan ragu untuk datang. Nggak apa-apa kok, nggak dilarang, nggak dipungut biaya juga. Pendaftaran itu gratis. Nah, Om Willy kali ini coba nih sini konten sini. Nah, di sini kontenin sebentar sambil nunggu. Ini ada penonton setia SKBM nih. Setiap kali kita konten nih, Om Willy selalu support nih. Oh malu, kalau lagi nggak mau jadi maunya dia off cam aja. Tapi Om Willy ini sering bantuin saya juga. Kalau saya nanya-nanya, oh ya kelebihan kalian datang ke lelang itu kalian bisa berteman, bisa silaturahmi. Nah ini, ini makan siang kita juga datang, dapat makan siang, minum, kopi, dijaga makannya di sini enak. Jadi cari duit nggak nyampe tipes ya? Nggak. Itu kalau di balai lelang resmi ya. Jadi jangan takut kalian kalau di balai lelang resmi semuanya itu pasti dapat makan, dan makannya itu enak-enak. Nasi boknya kadang KFC, kadang ini ada mentahnya juga nih. Ini ada mentahnya nih kalau kita tangkep nih. Kadang hot band gitu, enak-enak pasti. Ini kita konten aja, kita dikelilingin ayam hidup nih. Tinggal potong-potong doang. Kalau kita sampai lapar, kita tinggal potong aja nih. Kita mau bakar apa kita goreng. Oke, balik lagi. Jadi kalau yang penipuan itu ya coba di cross check lagi deh, Om, Tante atau Bang, coba dicek deh. Mungkin ya saya nggak tahu, mungkin Om atau Abang ini pernah kena tipu atau gimana. Nah makanya kalau saran saya, ya coba datengin, jangan titip deh, urus sendiri aja, enak kok, nggak ada pungli, nggak ada ini, gratis. Dapat makan, dapat minum, kita bisa cek unit, cocok kita bayar, nggak cocok pulang aja. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Mau ngecek juga nggak apa-apa. Jadi jelas ya kalau lelang itu ya resmi. Nah, terus pertanyaan berikutnya, nitip lelang bisa nggak Om? Gimana nih buat yang mau nitip lelang? Kalau nitip lelang ada yang sebagian bisa, cuman kalau buat nitip sih, kalau dari pribadi yang mau nitip ya harus benar-benar percaya dan yakin bahwa itu dia benar-benar bisa nitip, seperti itu Bang. Kalau itu juga beberapa sih Bang, beberapa orang doang, cuman kalau misalkan itu enakan langsung datang sendiri, ngecek sendiri, deposit sendiri, seperti itu sih Bang. Oke. Jadi gini guys, prinsipnya lelang itu mudah dan lelang itu gampang kok. Lelang itu mudah. Jadi buat kalian
kalau inian baik kalian pemakai atau pedagang, kalau kita sih saraninnya kalian datang aja, nggak usah nitip gitu, karena gampang dan kalian bisa lebih puas milih sendiri gitu. Tetapi mungkin ada yang posisinya lagi di luar kota atau dia sibuk, jadi dia nggak bisa datang nitip. Nah, nggak bisa datang untuk cek fisik, ya mungkin pilihannya nitip. Cuman nitip itu ada plus minusnya. Kalau nitip sama orang sih cari orang yang benar-benar ngerti dari mesin, yang benar-benar ngerti dari surat, yang benar-benar ngerti dari body seperti itu sih. Takutnya nggak sesuai sama yang diomongin, takutnya kecewa. Seperti itu bang. Ya. Jadi kalau nitip berarti ini kan kalian kan mempercayakan ke orang. Nah, balik lagi orangnya kredibel nggak? Nah, kalian harus pastiin orangnya kredibel nggak, karena di sini kita di balai lelang tuh juga ada pemakai, ada pedagang, juga ada mediator. Ada emang orang-orang yang berkecimpung untuk nitip di lelangan. Ya balik lagi, semua kan punya track record. Nah, kalau kalian percaya ya silakan aja. Tapi kalau kami pribadi sih, kami menyarankan kalian bisa datang. Tetapi memang ada mediator yang udah bertahun-tahun nih main di lelangan dan dia ilmunya tinggi, dia bisa ngecek tuh, dia tahu pasarannya, dia tahu nih motor ini penyakitnya A, B, C, D, jadi kalau diambil harus dandanin begini, dan dia tahu tuh barang-barang murah tuh. Nah, tetapi dia emang mungkin ya jalurnya ke situ gitu. Harus benar-benar ngerti keseluruhan semua dari unit tersebut. Kalau benar-benar mau nitip gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau nitip, kalau di kita sih nggak bisa, kalau di saya nggak bisa. Tapi kalau mau kalian temenin, minta ditemenin nih di lelang, bisa. Boleh. Kalau mau buat nanya-nanya, datang terus tanya-nanya sama kita, pasti kita dengan tangan terbuka kita pasti akan bantu. Boleh. Gitu. Tapi kalau nitip di kita belum bisa. Tapi emang ada beberapa orang yang emang bisa dititipin kalau untuk lelang. Oke. Nah, kemudian kita lanjut nih. Tapi lu seumur-umur pernah nitip nggak? Tapi kalau gue sih banyak yang mau nitip, banyak bang. Cuman gue nggak ngambil jasa titip sih bang. Buat pribadi gue aja udah. Nah, lu tadi kan cerita kalau lu ngambil dari pedagang yang ikut lelang bajongan tapi dapat harga bajongan. Itu kan sebenarnya sama aja kayak ya ibaratnya nitip lah ya. Tapi nggak nitip ya, soalnya dia barang udah ada ya. Dia itu barang udah beli. Barang itu udah beli. Jadi misalkan dia dapat 10 nih, kita tinggal datang aja. Seperti itu bang, kita ngecek sepuasnya. Bukan nitip dari lelang dari awal gitu bang. Enggak gitu bang. Oke, terus nih pertanyaan berikutnya. Bang, kalau kita udah menang lelangnya, udah selesai administrasinya, unit bisa langsung bawa pulang nggak bang? Bisa bang. Hari itu juga langsung dibawa pulang bisa. Makanya ini kadang-kadang makanya kita nungguin sampai sore. Jadi begitu kita misalnya menang lelang, terus kita beresin administrasinya, maksudnya kita tebus pembayarannya, kewajiban kita udah selesai, itu pulangnya kita pasti bawa unit. Iya bang ya. Iya. Kita langsung bawa unit. Tapi misalnya ada suratnya yang misalnya ditunggu gitu, kan ada kan ya kadang-kadang misalnya kayak BPKB-nya baru ready-nya masih di kantor leasing nih, ready-nya 2 minggu, ya itu biasanya menyusul. Lagi juga ada serah terimanya juga bang. Ada serah terimanya, ada surat lelangnya. Kemudian ini ajan bukan? Ajan, oke, ajan kita stop dulu ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi karena lagi ada azan, oke? Oke, lanjut lagi. Ajannya sudah selesai, kita konten lagi. Jadi tadi terakhir kalau kita sudah melunaskan kewajiban, unit langsung bisa dibawa pulang. Langsung dibawa pulang, langsung dipakai, langsung diurusin pajaknya. Bisa kalian langsung urus tuh. Ya. Pokoknya ya unit langsung dibawa pulang dengan segala kelengkapannya. Kalau memang ada kelengkapan yang harus nyusul, biasanya ada pemberitahuan tuh. Nah, biasanya kalau di lelang, saya senangnya di Pasbit itu misalnya dia tulis 14 hari atau 30 hari, tapi kenyataannya lebih seringnya cepet ya bang? Cepet, paling 3 hari. 2 hari, 3 hari kadang udah dapet. Oke, pertanyaan berikutnya. Pajak dan surat-surat aman dan hidup nggak bang? Kalau surat itu pasti aman, soalnya itu dari leasing itu udah pasti cross check semua. Kalau untuk pajak
ya rata-rata kebanyakan mati, tapi sebagian kecil ada yang pajak hidup. Seperti itu. Jadi ini kan kita kondisinya motor bekas. Nah, motor bekas ini macem-macem. Ada yang pajaknya dibayarin, ada yang pajaknya nggak dibayar sama pemilik sebelumnya. Nah, gitu guys. Jadi ya kalian harus datang ke tempat lelang itu dilihat. Nih termasuk kalau ini, jadi jangan cuma berpatokan sama harga. Kita lihat juga nih pajak-pajaknya gimana, suratnya hidup apa, suratnya lengkap nggak, misalnya BPKB, SNK-nya, BPKB kan pasti ada, nah SNK-nya ada apa enggak, nah terus habis itu kalau ada SNK-nya pajaknya gimana, mati atau enggak, nah itu kalian kan bisa tentuin tuh, buat karena kalau di lelang itu jual apa adanya ya Bang ya? Iya, apa adanya, langsung cross check. Jadi langsung di cross check, nah itu Bang kalian bisa tentuin tuh harganya, bagus atau enggak gitu. Kalau surat sih udah pasti aman. Surat udah pasti aman. Surat pasti aman. Oke, terus Bang, ada lagi nanya, di situ ada motor 7 jutaan nggak? Banyak. Jangankan 7 juta, 2 juta aja ada. 2 juta itu ada. Sempat waktu itu ada 900.000 ya Bang ya? Iya. Vega R. Jadi apa namanya, di lelang itu banyak nih yang nanyain, duit 5 juta dapat nggak? 2 juta ada nggak? 1 juta ada nggak? Ya kalau di lelang sih ada-ada aja. Iya, ada. Tapi unit kan ngikutin kondisinya ya. Ngikutin kondisi, ngikutin naiknya berapa gitu. Jadi karena, kan unit itu kan dilelang, jadi kelipatan 100.000 dari harga tersebut itu bisa naik gitu Bang. Kalau harga itu yang kalau dilelang itu bukan harga fix. Bukan harga jadi fix. itu harga dasar. Harga dasar. Harga dasar. Ada motor emang bagus tapi harga dasarnya rendah. Tapi kita nggak mungkin tuh dapetin. Biasanya karena kan kita pasti bersaing dengan bidder yang lain ya Bang ya. Bisa jadi kalau rezekinya bagus, bisa jadi dapat harga dasar. Kalau lagi pada meleng, kalau lagi pada meleng, nah itu bisa kita dapat harga bagus tuh, nggak ada yang ngebit, ya motor bagus, harga dasar kita pun harga dasar pula yang kita dapat tuh, udah enak banget itu. Enak banget itu. Nah itu emang impiannya semua pemain lelang ya. Wah. Tapi jarang terjadi, tapi nggak menutup kemungkinan terjadi. Nah terus pertanyaan selanjutnya kita pilih dulu, kita pilih-pilih dari komen yang masuk. Bang, lanjut lagi Bang. Kalau dulu kan ngambil ya. Tapi selama lu main nih ngambil di lelang, ceblos sih udah pasti ya 1-2 ya. Kita ngomong pasti semua pemain lelang ada sekali-sekalinya nyeblos. Tapi kalau kita ngomong umumnya rata-rata lu masih bisa untung kan Bang? Bisa dijadiin penghasilan utama nggak sih Bang? Jadi penghasilan gue itu ada penghasilan per hari, ada penghasilan per minggu, ada penghasilan per bulan. Kalau per hari ada bisnis lain. Kalau di motor itu gue sebut penghasilan per minggu Bang. Jadi setiap minggu gue pasti ngejual motor. Pasti laku aja ya, ada aja yang laku ya. Tapi ada juga sih yang penghasilan utama. Kalau gue sih penghasilan per minggu, seperti itu Bang. Nah, gitu. Jadi ya namanya orang kan punya strategi masing-masing. Nah, tapi kalau di dunia otomotif, dunia motor itu kita nggak bisa patokin banget ya, karena kan kita kan nggak tahu nih sehari, kecuali kalau kita stoknya mungkin udah banyak, udah gede, tiap hari jualan. Nah itu lagi juga alhamdulillah jual motor juga nggak kayak dulu. Kalau dulu untungnya aja bisa gede, kalau sekarang lebih susah gitu. Banyak persaingan. Yang masih bertahan sih bagus, yang masih bisa naik sih bagus, seperti itu sih. Tapi buat yang suka main ke lelang terus juga ngambil unit lelang masih bisa dijadiin pencarian nggak Bang? Kalau itu udah pasti untung, udah bisa jadi pencarian sehari-hari, mungkin per minggu masih bisa. Bisa ya. Nah jadi salah satunya saya ngonten edukasi tentang lelang ini ya, mungkin buat yang pemakai atau yang mau mulai berdagang juga bisa nih coba lihat barang unit lelang. Nah, siapa tahu bisa ada jual beli, tahu bisa cari. Sekarang anak-anak muda juga banyak sih yang udah dagang motor, karena kan sekarang nyari kerja susah banget. Iya. Saya aja S1 ini. S1 manajemen. S1 demam nggak Bang? S1 S1 Iya. Dagang motor. Dagang motor. Iya. Saya juga S1.
tadinya kerja terus dagang ya bisa lah, masih dapat tambahan-tambahan nih Bang ya. Masih bisa. Oke, pertanyaan berikutnya Bang, kalau beli langsung bisa nggak? Bisa banget. Beli langsung. Nah, beli langsung nih maksudnya ikut lelang atau beli sesuai ini ya? Bingung juga nih Bang, kalau beli langsung bisa nggak? Maksudnya langsung datang bisa? Kalau bisa, kalau langsung datang bisa. Misalkan motor yang nggak laku dari harga tersebut bisa beli langsung juga. Tapi datangnya di hari lelang. Di hari lelang, nggak bisa di hari, nggak setiap hari besoknya, nggak bisa gitu. Jadi setiap balai lelang itu biasanya dia punya hari-harinya dia Ya, open house. ya, open house. Pas dia open house, nah itu kalian kalau di awalnya itu bisa lewat mekanisme lelang. Tapi kalau nggak lewat mekanisme lelang, biasanya kita tungguin sampai lelang selesai. Ya, sampai lelang selesai. Habis itu kita bisa hubungin sama orang kantornya, bisa nggak tuh kalau kita request. Iya. Nah, request tuh artinya unit-unit yang nggak laku di lelang. Nah, kita bisa ambil tuh. Bisa kita beli. Nah, tapi kita harus nungguin lelang itu selesai, Bang ya? Iya, sorenya paling. Paling sorenya begitu udah selesai semua lelangan. Nah, terus minusnya lelang itu motor yang dibeli apa adanya dan nggak menjamin bagus kayak baru ya. Jadi jikalau udah dapat lelangnya terus ada kerusakan itu udah resiko. Ya benar ya. Bener sih kata-katanya. Kalau minus ya lelang itu apa adanya sih. Kalau misalkan abang dapat yang kurang bagus ya kembali lagi ke diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri, seperti itu sih. Tapi lelang cek unit enggak? Iya. Tapi lelang itu ada yang 0 km. Ada Bang, ada. Yang baru keluar dealer? Yang keluar dari dealer ada. Nggak jadi ya orang? Jadi ada, mobil juga ada, yang masih plastikan juga ada, gitu. Jadi nggak semua unit itu udah jelek banget, enggak. Ada yang bagus banget, masih bagus juga ada. Ada yang orang gagal, batal gitu. Iya. Misalnya dia udah DP, udah inian, terus kemudian dia minta berubah warna atau ganti tipe. Nah itu motornya larinya ke lelang itu. Iya. Tapi harganya juga bagus ya. Harganya juga bagus. Ya sebenarnya sih kalau kita kompak nggak ada yang nawar sih, harganya turun. Cuma kadang-kadang ya ini dia nih ayam nih. Ini bentar lagi kita potong nih ayam nih. Ayamnya mau ikut konten ini. Nah, jadi kalau ada yang ngebit ya udah laku, tapi kalau nggak ngebit itu harganya turun. Nah, terus pertanyaan berikutnya, sama aja harganya sama motor second di dealer? Waduh. Justru beda sih. Justru beda jauh sama motor yang di dealer. Justru motor yang di dealer itu ya bahannya dari lelang semua. Pencarian dari showroom itu ya dari lelang semua. Bahan-bahan lelang itu bahan-bahan showroom itu dari lelang semua. Seperti itu. Yang kalian lihat di showroom itu bahannya dilelang semua. Setiap orang punya pengalaman masing-masing. Nah, balik lagi ya, saya nggak tahu nih omnya, abangnya, apa kakaknya ini dia bisa komentar harganya sama kayak motor second di dealer, pernah ikut lelang atau belum, kita kan nggak tahu ya. Atau dia sebenarnya pernah ikut lelang tapi dia ngebitnya kalau ini ngebitnya sesuai harga pasar deh malah. Nah, makanya kalau di lelang itu jangan nafsu sih. Jangan nafsu. Terus kita harus tahu budgetnya, harga pasaran tuh berapa. Ya emang kalau di lelangan tuh kita ngebit ya bisa kapan aja. Bisa sampai setinggi langit. Cuman kalau kita biasanya kita udah tahu nih, kita ya kalau harganya mahal ya nggak kita ambil. Tapi harganya masuk ya baru kita ambil. Nah terus logikanya gini aja, kalau harganya sama seperti di dealer, ini kan motor-motor pasti ya kurang dong, orang kan nggak percaya dong ngambil di lelang dong kalau misalnya sama kayak di dealer ya. Mendingan langsung aja ke dealer ya. Iya, tapi di lelang ini siapa kali lelang puluhan unit ya Bang keluar ya? Iya. Lagi juga puluhan, misalkan keluar 50 unit, ada lagi 50 unit lagi keluaran baru. Dan itu terjual terus. Jadi kalau dibilang sama kayak harga dealer sih enggak ya? Enggak, harus stok terus sih. Kalau harganya sama ya mending kita ke dealer lah. Kita nongkrongnya di dealer, kita ngebitnya di dealer ya. Tadi kan kita ngebitnya di lelang. Justru dealer ngambilnya di lelang. Itu dia. Dealer ngambilnya. Tapi nggak tahu ya kalau yang komen ini ikut lelang terus dia dapatnya harga sama kayak di dealer. Berarti ya pengalaman aja, kurang pengalaman. Pernah nggak Bang lu ngebit ternyata lu ketinggian? Kalau gua udah ada estimasi Bang,
estimasi Iya, jeblos-jeblos lah waktu awal-awal. Kalau awal-awal nggak pernah juga sih. Gue pernah soalnya kemarin tuh, gua nggak ngopi, salah ngeliat tahun, iya kan? Iya pernah sih, iya pernah. Kurang makan, kurang konsen, toto ngebit. Sekarang ya, masuk ya. Oke, ini sekarang lagi ada yang dibit nih. Saya juga lagi main, guys. Lagi ada yang dibit. Bismillah. Nah, ini lelang yang lagi dibit nih, kalau dibilang sama kayak harga dealer, ini lot 118, unitnya NMAX keyless ya, barang masih oke. Dia harga dasarnya tadi di 16 juta ya? 16 juta. 16 juta. Ada nggak di dealer 16 juta keyless? Kalau ada boleh deh kita cari. Nah, ini lagi ngebit nih. Lu main, Bang? Lu main nggak? NMAX. Lagi telepon. Nah, ini lagi inian. Ambil nggak, Bang? Ambil nggak? Sekali. Naik terus. Gua nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong balik lagi. Tapi kayaknya masuk, Bang. Masih masuk. Masuk sih kilos, Masih Bang. masuk. Soalnya Iya. deg-degan udah gua. Itu kilometer masih 25.000. 23.000. Sip. Gak ada yang lain. Dah, dapat. Ya! Tunjukin dapat. Guys, dapat dong. Selamat Anda dapat ya. Nah, makanya kalau yang komen itu bilang sama kayak di dealernya di mana? Nanti kita datang nih. Lumayan kalau kita bisa ya NMAX 2022 keyless, pajaknya baru lewat ya? sekali. Hah? Ayo lu main ya? NMAX. Hah? Oh, enggak. Kalau ada kasih tahu dong dealernya, nanti kita ngebit di sono aja. Nah, terus nanya lokasinya di mana, Bang? Nah, lokasi deket banget. sebenarnya balai lelang tuh ada banyak. Cuman kalau kita ngerekomendasiinnya, ini yang sering kita bikin konten tuh ada di Pasbit. Pasbit itu lokasinya ada di mana, Bang? Petukangan Selatan. Petukangan, Jakarta Selatan. Deket kok. Nah, ini ayam masuk konten kan, ini ayam nih. Nih kan saya bilang kan kalau di lelang itu banyak kita dapat piaraan. makan. Ini termasuk nih kalau kita sampai kurang makan, ayam bisa kita potong ini. Ayam hidup juga banyak. Pak Gun, mau konten nggak? Konten lah, ayolah. Nah, itu tadi barusan ada petugas lelang. Kebetulan dia bagian BPKB. Cuman dia lagi sibuk, jadi dia nggak mau konten. Dia nggak mau di off cam, dia maunya off cam aja. Tapi orangnya ganteng kok. Nih, saya puter nih. Aduh, dia pergi. Nah, ini namanya Pak Gun. Nah, ini dia nih Pak Gun. Sebentar. Aduh, kita geser. Nah, itu dia yang megang urusan surat menyurat. Nah, barusan dia pergi deh tuh, karena di kamera. Nah, dia bagian surat menyurat. Surat-surat unit lelang. Surat-surat unit lelang. Jadi unit lelang itu aman, guys. Surat-surat udah diinspeksi berkali-kali. Iya. Diinspeksi berkali-kali. Dari leasingnya pasti kan ada inspeksi. Iya. Dari orang banknya pasti ada. Pasti ada inspeksi. Dari mata langnya juga inspeksi. Terus dari mata lang ngoper ke lelang diinspeksi lagi. Di grade-grade-nya apa, terus apanya yang nyala, apanya yang mati, seperti itu sih. Nggak bisa itu mata elang tuh ngambilin semua motor yang ada di jalan, nggak pakai dicek lagi. Pasti dicek dia. Dicek semua. Bener nggak nih unit yang menunggak? Dicek lagi BPKB. Sekarang udah ada pasalnya kok. Mata elang itu ngoplos unit itu udah ada pasalnya, bisa dipenjara malah. Nah, tetapi emang ada begal yang sekarang bermodus debt collector juga ada. Tapi kalau kita ngomong debt collector yang bener ya, dia pasti harus cek, harus dicek. Harus ngecek juga, harus ada itu surat perintah. Nah, begitu ditarik kan juga dicek lagi sama orang leasing, bener nggak nih unitnya? Kalau nggak kan dia kena tuntut balik dong. Nah, terus habis itu ditaruh lagi ke balai lelang, dicek lagi. Habis itu begitu dilelang, kita lah juga yang ngecek lagi. Semua dicek terus. Pas kita dijual, pembeli kita ngecek lagi, akur nggak suratnya, bener nggak? Iya, semua. Jadi dicek itu udah berkali-kali, guys. Oke, pertanyaan berikutnya. Lokasi tadi udah. Ada lagi yang komen. Intinya kalau minta ditransfer itu rata-rata penipuan ya, Bang? Penipuan.
Itu kalau mau transfer langsung ke balai lelangnya, itu langsung ke PT lelangnya langsung. Jadi kalau misalkan transfer ke perorangan itu ya penipuan. Jadi makanya saya tidak merekomendasikan titip ya. Itu salah satunya mungkin ada peluang untuk bisa ada penipuan. Jadi saya sarankan kalian datang lihat kantornya, lihat ada karyawannya. Nah terus pembayaran juga biasanya memang transfer sih, kalau di balai lelang nggak boleh terima cash, emang ditransfer. Tapi kalian transfer ke perusahaannya, ke perusahaan yang tepat gitu, bukan ke perorangan. Nah kalau transfer itu pun kalau kita mau mengikuti proses lelang. Kalau kita nggak ngikut proses lelang, nggak kita ngebid, nggak itu nih, kita nggak perlu transfer. Nggak perlu transfer, lelang juga nggak buka untuk transfer. Itu kira-kira guys. Terus kayaknya satu pertanyaan lagi, habis itu kita tutup. Nah nanti kalau ada komen lagi ya nanti kita akan bahas lagi. Untuk pertanyaan terakhir nih yang akan kita bahas, yaitu kalau yang mau beli orang yang sebelumnya punya motor itu gimana? Ya kalau yang mau beli orang sebelumnya punya motor gimana? Ya tergantung orang yang udah beli motor dari lelangnya. Ya kalau misalkan harganya cocok-cocokan harga sih bang. Kalau misalkan motor sebelumnya mau dibeli gitu bang. Jadi apa namanya, kalau di lelang mungkin ini misalnya kondisi motor ditarik ya. Nah ketika motor ditarik tuh biasanya yang pemilik lama tuh dikasih waktu ya bang ya. Dikasih tapi ini kita nggak tahu ya karena kita bukan orang leasing ya, dan kita bukan orang balai lelang. Ini orang yang mau tebus ke lelangnya apa yang pemain lelang dapat, terus orang tersebut mau nebus ke yang dapat di lelang. Seperti itu, ada beberapa macam sih. Jadi kalau misalnya ini beras sharing aja, biasanya tuh begitu motor ditarik mereka punya batas waktu. Saya juga berapa kali ngeliat di sini ada orang pemakai lama dia nebus ya. Jadi kalau yang nebus itu biasanya batal lelang. Dia nggak jadi dilelangin karena ditebus sama pemilik. Kalau misalkan tapi kalau jadi ikut lelang terus sudah dibeli terus orang yang mau beli. Tergantung orangnya. Tergantung yang beli. Iya, tergantung yang beli. Tergantung yang jual mau dijual berapa. Ya bisa-bisa aja. Bisa aja. Yang penting harganya cocok. Yang penting dia ada untung. Yang penting dia ada untung. Ya sebenarnya begitu, bisa-bisa aja. Nah oke. Jadi sekali lagi saya pengen minta maaf nih kalau misalnya yang DM yang masuk itu belum bisa saya balas satu-satu. Nah saya akan balas, kalian komen aja, nanti kita akan balas di konten tersebut. Karena kalau ngetik sering typo, maklum faktor U. Jadi saya lebih baik ngomong dibanding ngetik. Karena kalau udah ngetik jempol semua ini tangannya. Jadi sorry banget ya guys, saya belum bisa balas satu-satu, tapi komen yang masuk akan dibahas di konten. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita bahas. Baskom. Bahas komentar. Selalu ada fakta di balik komen. Jadi cukup sekian konten kali ini. Terima kasih Bang Najim udah nemenin saya. Siap, sama-sama. Oke. Terima kasih teman-teman. Ciao.